teman-teman sekalian, pada sesi ini saya akan membahas sedikit tentang customer experience. Jadi kita dalam bisnis akhir-akhir ini sering mendengar yang disebut dengan customer experience. Nah, dalam pembahasan ini terdiri dari beberapa sesi, dan di sesi pertama saya akan membahas tentang definisi dan latar belakang dari customer experience tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dalam berbisnis, aktivitas jual beli itu selalu dibebani dengan layanan yang dilakukan oleh pihak si pemilik bisnis dan si pembeli produk. Itu yang harus bisa dibilang di salah satu sisi bisnis experience satu perusahaan melalui customer experience dan pengalaman pelanggan, ya, maka si pelanggan itu akan mendapatkan suatu kesan yang sangat menarik sama dia. Oleh karena itu, melalui pengalaman dia berbelanja yang baik dan yang positif ini bisa dirasakan oleh seorang pelanggan dalam sebuah usaha. Nah, perasaan loyal dan kecenderungan untuk terus-menerus membeli produk yang ditawarkan itu akan bertambah. Nah, hal ini tentunya akan mampu meningkatkan kemampuan bisnis untuk bisa bertumbuh, ya, dan berkembang sehingga bisa bertahan dalam jangka yang panjang, jadi bukan jangka pendek. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara customer experience ini, kita berbicara jangka panjang dari suatu usaha tersebut. Oleh karena itu, bagi pengusaha atau pemilik bisnis sebuah perusahaan, membangun customer experience yang positif itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Nah, teman-teman, akan tetapi meski sudah berkecimpung cukup lama dalam dunia bisnis, bahkan menjalankan sebuah perusahaan, tidak sedikit pebisnis yang masih belum mengetahui apa itu customer experience, ya, ataupun cara yang jitu, yang bagaimana cara jitu untuk membangun dan membahas tentang customer experience ini. Nah, teman-teman bisa memahami beberapa definisi yang saya akan utarakan, dan kita juga harus perhatikan sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat apa itu customer experience. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, customer experience itu adalah suatu indikasi penting yang menunjukkan kualitas layanan dari sebuah perusahaan atau bisnis kepada si pelanggan. Selain itu, melalui customer experience yang baik, bisnis juga akan lebih berpotensi untuk dapat atau mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Bukan hanya jumlah pelanggan yang lebih banyak, tetapi kualitas pelanggan. Apa yang saya maksud dengan kualitas pelanggan? Yaitu adalah pelanggan-pelanggan yang setia selalu untuk melakukan pembelian ulang. Nah, tentunya dengan kualitas pelanggan yang kita dapatkan yang baik tadi, yang melakukan pembelian berulang-ulang ini, akan bisa memperlama kelangsungan hidup satu organisasi. Nah, teman-teman, untuk menjaga kualitas customer experience secara yang positif, yang saya maksud di sini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pebisnis. Nah, secara umum yang dimaksud dengan customer experience itu adalah, ya, mereka yang memberikan, yang disebut memberikan equity, ya, atau bisa kita sebutkan sebagai customer equity. Istilah tersebut yang saya maksud customer equity sebenarnya mengacu pada metode yang dijelaskan dalam satu buku yang pernah saya baca yang disebut dengan customer experience management, yang dituliskan oleh karya Ben Smith, ya. Apa yang dikatakan oleh karya Ben Smith dalam buku tersebut? Dia menjelaskan bahwa pengalaman atau experience merupakan suatu kejadian yang bersifat pribadi. Jadi serta terjadi sebagai suatu bentuk jawaban dari beberapa stimulus tentunya. Hal ini mengartikan bahwa pengalaman mencakup semua kejadian di kehidupan seseorang. Nah, dalam bisnis, ya, pebisnis perlu menata lingkungan bisnis secara baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta memahami apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Melalui pemberian pengalaman yang tepat kepada pelanggan kita,
kita, setiap pelanggan pasti akan merasakan yang kita sebut dengan sensasi maupun beberapa hal saat menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari beberapa literatur yang saya dapatkan, definisi customer experience menurut Meyer Schwager yang dituliskan pada tahun 2007, dia menjelaskan bahwa customer experience itu adalah sebuah tanggapan. Jadi di sini digarisbawahi sebuah tanggapan dari pelanggan dan sifatnya adalah bersifat internal, tidak hanya internal tetapi sifatnya juga bersifat subjektif. Nah, saya katakan tadi, tanggapan ini akan muncul dari hasil interaksi yang terjadi ketika pelanggan melakukan interaksi atau pembelian kepada si pelanggan. Berbeda lagi yang dikatakan didefinisikan oleh Gentile tahun 2007, ia mengatakan bahwa customer experience adalah suatu hal yang asalnya dari sebuah perangkat, interaksi pelanggan dengan suatu produk. Jadi interaksi perangkat pelanggan dengan suatu produk. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, di sini disebutkan experience bersifat intim dan membawa pelanggan ke nuansa yang berbeda, ya, secara rasional, sensori, fisik, spiritual maupun emosional. Nah, di sini kita garis bawahi kembali terminologi yang baru, yang emosional. Nah, hubungan yang terjadi secara langsung umum terjadi akibat inisiatif pelanggan atau konsumen sebagai bagian dari pembelian tadi, interaksi mereka. Sedangkan untuk hubungan yang terjadi secara langsung maupun melibatkan tidak langsung, ya, melibatkan perjumpaan yang telah direncanakan, misalnya penampilan brand atau produk, iklan, juga berbentuk aktivitas promosi dan lain-lain sebagainya yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Nah, berbeda lagi yang didefinisikan oleh Chen Lin 2014, customer experience itu katanya adalah sebuah pengakuan yang bersifat persepsi atau kognitif yang bisa menstimulasi ataupun memotivasi konsumen atau pelanggan. Nah, di sini ada kata persepsi atau pengakuan, ya, tersebut yang dapat meningkatkan suatu nilai produk. Jadi persepsi ini akan meningkatkan persepsi pelanggan ini akan meningkatkan nilai suatu produk ataupun jasa ataupun barang. Selain itu juga pengalaman pelanggan merupakan hasil interaksi antara konsumen dan perusahaan secara fisik dan emosional yang nantinya dapat membekas di benak si pelanggan dan di hati pelanggan, serta tanggapan ini akan mempengaruhi penilaian terhadap suatu produk tersebut. Nah, berdasarkan pengertian customer experience menurut para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa customer experience itu adalah sebuah strategi atau proses yang juga menerapkan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan guna memanagemeni pelanggan terhadap pengalamannya dalam waktu menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi titik akhir customer experience lebih berfokus kepada hasil akhir dari suatu produk yang ditawarkan oleh si perusahaan. Oleh karena itu, customer experience berkaitan dengan pemahaman akan gaya konsumen serta meluaskan pandangan pebisnis ataupun pihak marketing dari suatu produk menuju proses konsumsi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi customer experience itu ada beberapa. Ada yang disebut dengan accessibility, mengacu kepada kemampuan atau kemudahan si pelanggan berinteraksi serta mengakses layanan produk sebuah bisnis. Kemudian competence, ya, mengacu kepada kompetensi yang dapat diberikan oleh pebisnis kepada atau perusahaan
kepada si pelanggan. Yang berikut ada disebut dengan customer recognition, merupakan suatu hal yang dirasakan oleh konsumen dan mampu memunculkan pemikiran bahwa dirinya dikenali atau dihargai oleh perusahaan atau pebisnis. Yang berikut yang disebut dengan helpfulness. Nah, helpfulness ini adalah kemudahan konsumen dapat meminta bantuan. Apakah helpful atau tidak helpful. Nah, ada yang disebut dengan personalization, yaitu personalisasi adalah kenyamanan dari konsumen atau pelanggan karena adanya fasilitas ataupun perlakuan yang diberikan oleh perusahaan atau pebisnis. Yang berikut disebut dengan problem solving, yaitu perasaan konsumen tentang kemampuan perusahaan atau bisnis dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi apakah sejauh mana kemampuan pebisnis ini kalau ada permasalahan bisa ditanggapi dengan baik atau tidak. Kemudian disebut dengan promise fulfillment, ini yang dirasakan oleh konsumen mengenai yang terkait dengan janji yang diberikan oleh pebisnis. Dan janji itu bisa pebisnis bisa sampaikan misalnya melalui iklan, melalui tulisan-tulisan ini yang kalian dapatkan. Nah, apakah itu difulfill atau tidak? Yang berikut yang terakhir disebut dengan value of time. Nah, kalau kita berbicara value of time ini adalah konsumen atau customers mengenai waktu yang dipunyai bisa dihargai dengan maksimal oleh bisnis ataupun perusahaan. Nah, teman-teman, itulah sedikit pendahuluan yang kita bisa pelajari di sesi pertama ini tentang apa itu customer service, hal-hal apa saja yang mempengaruhi. I will see you for the next.